Baik, kembali kita bertemu pada pelajaran desain multimedia interaktif di pertemuan yang ke-15. Dalam pelajaran ini kita melanjutkan materi sebelumnya, yaitu memahami style pada multimedia interaktif berbasis halaman web, dan kita mampu membuat style pada multimedia interaktif berbasis halaman web. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas style pada multimedia interaktif. Yang pertama, pengaturan style pada teks. Ini sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Dan sekarang kita coba mempelajari pengaturan style pada tampilan gambar. Ya. Nah, yang perlu kita pahami di sini adalah style sangat berperan, ya, gaya ya, dalam menyajikan suatu informasi visual agar terlihat lebih baik serta lebih optimal jika dilihat dari sisi non-penulisan, sehingga lebih disukai oleh mesin pencari atau searching engine. Dalam hal ini, penggunaan cascading style sheet dapat diterapkan pada semua objek yang disisipkan dalam bentuk tag-tag tertentu, seperti misalnya bentuk tulisan, tabel, gambar, maupun objek lainnya. Jadi supaya lebih menarik, ya, suatu informasi visual itu kita menggunakan cascading sheet, style sheet, ya. Nah, selanjutnya, ya, guna memberi pengaturan, ya, dalam penggunaan pada umumnya dapat diterapkan secara inline, ya, misalnya dengan format pemanggilan seperti berikut, ya. Perhatikan di sini img search, ya, sama dengan nama file gambar, ya, ini untuk mencari gambar, ya. Width, yaitu lebar gambar, height, tinggi gambar, dan alt kata kunci yang digunakan untuk gambar, title, judul gambar, dan border, garis tebal pada gambar, ya. Nah, selain dengan metode inline, penambahan cascading sheet, style sheet dapat diterapkan dengan metode embed atau di luar eksternal dalam CSS, ya. Contoh ini mau kita buat dalam bentuk programnya, ya. Contoh, apabila terdapat 4 gambar yang ingin diberi style, di mana keempat gambar tersebut berukuran sama, yaitu 150 pixel dikali dengan 150 pixel dengan jarak margin atas, ya, dari gambar tersebut 15 pixel jaraknya, ya. Penulisan yang berhubungan dengan tayangan, ya, yang akan ditampilkan dengan kode sebagai berikut, ya. Perhatikan program untuk membuat atau menampilkan contoh berikut ini, ya. Perhatikan kode berikut ini, ya, mulai dari HTML head. Nah, judulnya kita buat menampilkan 4 gambar menggunakan CSS, ya. Nah, perhatikan di sini yang perlu kita ketahui, di sini kita menggunakan img, ya, dengan margin, ya, gambar dengan margin yang dikatakan tadi 15 pixel, ya, jaraknya, ya. Float dia nanti di sebelah kiri, ya, ke bawah, ya, dia berurut ke bawah nanti dengan lebar 150 pixel dan height 200, ya. Kalau tadi di situ 150, kita buat dulu di sini 200, nggak masalah, nggak harus sama dulu dengan, atau kita buat aja 150, ya. Nanti kita coba pengubahannya. Nah, baru diakhiri dengan style, slash style, karena di sini dimulai dengan style, ya. Diakhiri dengan slash head, di sini juga slash head. Nah, perhatikan di sini body, ya, isi dari program. Perhatikan
Yang akan ditampilkan nanti adalah gambar 1, gambar 2, gambar 3 namanya ya. Saya buat di sini 1.png, bisa PNG, bisa JPG dan lain-lain ya. Di sini ada 3, ada 4. Nah, tapi sebelumnya yang perlu kita perhatikan, kita siapkan dulu gambarnya, gambar 1, 2, 3, 4 ya. Di sini sebelumnya sudah saya siapkan gambarnya ya, gambarnya yang ini ya, 1, 2, 3, 4. Nah, gambar yang 4 ini mau kita tampilkan menggunakan kode program ini ya. Nah, sekarang sudah kita simpan ya. Kita simpan dengan nama lat.1 ya, atau latihan 1, yaitu yang ini ya. Latihan 1 untuk membuka bisa, karena ini sudah langsung bagian dari salah satu web browser, bisa ya, atau tekan klik kanan ya, open with Google Chrome saja kita gunakan. Maka tampilannya seperti ini ya. Gambar yang 4 tadi dengan jarak marginnya 10 ya. 15 tadi ini maksud jaraknya yang di sini ya. Kalau misal kita kurangi jaraknya tadi, misal ini kita buat misalnya entah 2, kita save, baru kita buka yang sudah dijalankan tadi, ini tadi refresh aja ya, maka ini jaraknya makin dekat ya. Atau ini tadi seperti yang awal, kita buat misalnya ini height-nya atau panjangnya 200 pixel, kita save ya, kita save, maka gambarnya jadi agak lebih besar sedikit ya gitu. Itulah cara untuk menambahkan gambar atau menampilkan gambar di menggunakan CSS ini tadi ya. Jadi gambar yang 4 tadi ini ya, setelah ditampilkan hasilnya tadi seperti ini ya, dengan kode program yang sudah dibuat sebelumnya dengan pengaturan pada CSS atau stylenya yang ini ya, gitu ya. Oke, kita lanjut. Oke, selanjutnya yang pertama pada bagian pengaturan gambar ya, atau pada pengaturan style pada tampilan gambar. Yang pertama perlu juga kita ketahui adalah pengaturan style pada latar belakang atau background ya. Di sini yang perlu kita ketahui adalah pada dasarnya penambahan gambar pada latar belakang atau background menggunakan dua jenis properti ya, yaitu latar belakang atau background dan gambar latar belakang atau background image ya. Bisa menggunakan background atau bisa menggunakan background image. Nilai yang diinputkan untuk properti tersebut adalah menggunakan URL gambar yang ada kalanya berjumlah lebih dari 1 dalam sebuah file CSS. Termasuk di dalamnya penambahan dalam suatu font atau tulisan. Nah, contoh scriptnya ya, di sini menggunakan different atau variabel ya. Di sini dikatakan background tanda buka kurawal background titik 2 ini ya, URL. Nah, apa nama gambarnya ya, apakah JPG atau ini harus ada di sini tanda petik 1 ya. Oke, yang kedua ini tadi background tanda petik 2 ya, URL apa nama gambarnya ya. Nah, penerapannya kita perhatikan ya. Kita perhatikan penerapannya pada contoh berikut. Dan ini penerapannya, kode program atau contohnya ya, menggunakan latar belakang gambar. Nah, ini
different-nya tadi, atau kita buat dalam bentuk variabel ya. Background, ini image URL, kita menggunakan gambar DMI.jpg dengan ukuran 400 pixel sama height-nya ya, tingginya, dengan width-nya 600 pixel. Perhatikan seperti tadi di contoh yang pertama tadi, kita sudah tentukan gambarnya itu sebelumnya ya. Saya menggunakan gambar ini DMI ya. Ini DMI ini ekstensinya adalah JPG ya. Nah, perhatikan di sini di programnya ini ya. Kita stylenya diselesaikan, judulnya juga atau kepalanya, baru body. Di dalam body ini kita menampilkan isinya ini tadi ya, contoh CTH ya, CTH 1 ya. Maka hasilnya kita jalankan ya, udah simpan dulu sebelumnya menggunakan nama lat2 ya. Ini kita jalankan, klik kanan, open with Google Chrome. Nah, maka hasilnya seperti ini ya, latar belakang. Nah, di contoh yang ketiga nanti kita buat tulisan di atas latar belakang ini ya. Itu cara untuk menggunakan background atau background image, karena tadi ada dua cara untuk backgroundnya tadi ya, ada background sama background image ya. Oke, ini tadi itulah tadi contoh untuk pengaturan style pada latar belakang atau background ya. Sekarang kita lanjutkan penggunaan style untuk menyisipkan gambar ya. Penggunaan style ini ya, yang perlu kita ketahui pada saat membuka sebuah halaman website akan dijumpai adanya artikel yang di dalamnya berisi suatu gambar ini, suatu gambar sebagai pemberi keindahan. Dalam suatu artikel tersebut, misalnya penggunaan thumbnail ya. Secara umum, gambar dapat dipasang dengan mode HTML dengan menggunakan atau dengan penggunaan style cascading style sheet. Yang digunakan adalah sebagai berikut ya. Kita perhatikan penerapannya dalam bentuk kode program ya. Ya. Ini contohnya HTML ya, head ya, menyisipkan gambar dalam bentuk CSS ya. Kita coba di sini menggunakan gambar satu ya, atau garis atas, menggunakan background yang sama ya. Di sini sudah kita atur background image. Yang kita buat itu adalah nama gambarnya menggunakan txt1, dan ini sudah kita siapkan sebelumnya yang ini ya, txt ya, txt. Nah, di dalam kode program di sini juga menggunakan background repeat ya, dengan nilai no repeat. Arti daripada no repeat ini ya, perlu juga kita ketahui, yaitu menghilangkan perulangan ya, menghilangkan perulangan. Dia cuma sekali aja muncul gambarnya. Nah, dengan posisi di sini saya buat center top ya, artinya berada di tengah. Nah, pending topnya itu ada 60 pixel ya, sedangkan margin buttonnya itu 50 pixel jaraknya ya, dan tampilan dari gambar itu 60 pixel. Nah, kemudian yang kedua ya, menggunakan gambar yang sama juga ya, background image URL as JPG ya. Di sini saya buat menggunakan background repeat-nya juga supaya tidak berulang. Kita klik no repeat ya, sedangkan repeat sendiri memberikan perulangan ya. Nah,
background position berada di sebelah kiri, sedangkan pentingnya 60 sama dengan marginnya. Nah, di sini nanti akan tampil di dalam variabel ya atau differentnya ini GRS atas 1 ini ada nanti muncul secara bahasa gini ya, muncul bahwa multimedia terdiri dari 2 suku kata, multi yang artinya banyak dan media artinya alat gitu ya. Nah, di GRS 2 di background GRS atas 2 ini ya, muncul nanti jadi gambar, jadi multimedia dapat diartikan sebagai, nah di sini saya buat BR, nanti turun di baris yang kedua ya. Ketika kita jalankan ya, karena ini tadi sudah kita simpan sebelumnya ya, klik kanan, open with, di dalam Google Chrome ya. Nah, ini gambar yang pertama ya, sedangkan gambar yang kedua ini gitu ya, tulisan itu berada di atas gambar ya. Gambarnya tadi kita buat di tengah ya. Kalau misal kita ubah supaya sama-sama yang di bawah ya, seperti ini, kita buat di left center, left top ya, left top. Kita simpan, maka kita refresh di sebelah kiri, hanya saja tulisannya lewat dari di sini media ya. Berarti kalau seandainya kita tambahkan BR di depannya di media tadi ya, kita perhatikan betul di media terakhir ya, berarti di sini, dan sini aja kita tambahkan BR /BR supaya dia tidak atau keluar dari gambar backgroundnya ini ya. Ketika kita tekan F5 maka dia sudah berada di atas gambar, tulisannya ini sudah berada di atas gambar. Nah, itulah cara menambahkan ya latar belakang pada gambar ya, menambahkan pengaturan latar belakang ya, style latar belakang gitu ya. Itulah caranya ya untuk kode programnya tadi ya. Ini untuk latihan yang ketiga tadi, dan ini pengaturan CSS-nya ya. Kita lanjutkan tugas ya. Kerjakan tugas berikut ini ya di buku latihan, dan lihat jawabannya nanti dari materi yang sudah dijelaskan tadi ya. Demikian pertemuan kita di dalam pembelajaran ini ya, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Sekian dan terima kasih.